Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Iradatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4, Fakultas Tarbiyah, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di negara Irak. Baik, adapun rumusan masalahnya di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat pendidikan di negara Irak. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikannya di negara Irak. Yang ketiga, bagaimana kebijakannya di negara Irak. Yang keempat, bagaimana sarana penunjang pendidikan dan ekstrakurikulernya di negara Irak. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di negara Irak. Pada masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut juga dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaannya baik dalam bidang ekonomi maupun peradaban dan kekuasaan. Selain itu, juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena tersebut kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pemerintah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu sejak tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pada awalnya, pusat pemerintahan di kota Kufah, kemudian pindah ke Hira, lalu ke Abar atau disebut juga dengan Hashimiyah, dan akhirnya pindah ke Baghdad. Baghdad adalah ibu kota pemerintah Bani Abbasiyah yang paling strategis. Sebenarnya, zaman keemasan Bani Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan pengganti khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu pada masa Khalifah al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi, dan telah mencapai puncaknya di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Di masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama seperti kesusastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Dengan berkembang luasnya lembaga pendidikan Islam, madrasah-madrasah dan universitas-universitas di sana merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Dengan tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sangat cepat, merupakan ciri pendidikan Islam pada masa kini. Baik, yang kedua yaitu tentang sistem pendidikannya di negara Irak. Sistem perjenjangan pendidikan di Irak itu tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar, 5 tahun sekolah menengah, yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah, dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan.
Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama yang meliputi mata pelajaran seperti agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olahraga, dan lain sebagainya. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua, terdapat kursus khusus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak. Adapun program pelajaran untuk siswa laki-laki di sana itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada sains, ada niaga, dan juga ada sastra. Pola perjenjangannya adalah 6, 3, 2 tahun, sementara pendidikan tinggi ditempuh antara 4 sampai 6 tahun. Jadi sistem sekolah di Irak itu merupakan sistem anak tangga sederhana yang meliputi sekolah dari tingkat prasekolah sampai universitas. Pendidikan prasekolah berlangsung selama 2 tahun dengan pendaftarannya itu sejak usia 4 tahun. Sedangkan jenjang pendidikan mendapat sedikit perhatian dari pemerintahnya. Pada pertengahan tahun 1960-an, hanya terdapat 15.000 murid yang terdaftar di setiap tahunnya. Departemen Pendidikan menangani beberapa masalah, di antaranya yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sana itu berlaku untuk semua anak usia sekolah. Yang kedua yaitu ada pendidikan untuk orang dewasa. Dan yang ketiga, ada pendidikan menengah dan kejuruan. Yang keempat, ada pendidikan tinggi. Pendidikan umum di Irak itu diberikan secara cuma-cuma untuk semua tingkat. Biaya seluruhnya itu di sana ditanggung oleh negara. Hampir 60% anggaran pendidikan di sana itu dibiayai oleh Menteri Pendidikan, dan 40%-nya itu berasal dari kontribusi Menteri Perencanaannya. Yang ketiga yaitu tentang kebijakan pendidikannya di negara Irak. Adapun kualitas pendidikan di negara Irak itu telah menurun akibat perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB. Irak yang pernah dikenal dengan kawasan sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100% melek aksara pada akhir 1970-an, kini telah jauh tertinggal dari kebanyakan negara Timur Tengah. Setelah tahun 2003, sistem pendidikan di Irak itu semakin parah akibat instabilitas, ketidakamanan, dan benturan sektariannya. Banyak profesor dibunuh ataupun meninggalkan Irak untuk melarikan diri. Ada beberapa indikasi pendidikan Irak bisa dibangkitkan kembali, yaitu dengan program biaya siswa Prakarsa Pendidikan Irak atau EA, memberi rakyat Irak harapan. Program tersebut merupakan prakarsa nasional yang bertujuan untuk mengirimkan ribuan mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri di universitas-universitas terpandang di Amerika Serikat dan di Inggris. EA yang dimulai pada tahun 2010 sebagai suatu pilot proyek telah mengirimkan sekitar 500 mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri. Tahun ini 1.000 mahasiswa sudah siap mendaftar di berbagai universitas Amerika Serikat dan Inggris. Mereka juga didorong untuk menekuni bidang-bidang yang berguna bagi Irak seperti teknik, pembangunan ekonomi, pendidikan, hukum, dan perencanaan kota. Adapun sarana penunjang pendidikan di negara itu, di sana ada perpustakaan, ada juga
laboratorium komputer, dan beasiswa dan asramanya. Adapun perpustakaannya di universitas-universitas Irak bisa dikatakan cukup terprogram, maju dan profesional dengan berjumlah tidak kurang dari 90 perpustakaan. Perpustakaan di Universitas Baghdad dengan 1 perpustakaan pusat dan 28 perpustakaan fakultas merupakan fakultas terlama dan terbesar. Yaitu yang kedua ada laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Bagi tiap-tiap fakultas di Universitas Baghdad di sana itu sudah terfasilitasi dengan laboratorium komputer dan lab bahasa khususnya bagi fakultas sastra jurusan bahasa Inggrisnya. Yang ketiga yaitu tentang beasiswa dan asramanya. Bagi para mahasiswa asing, ajnabi, beasiswa di sana itu mereka peroleh biasanya disponsori oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmu Pengetahuan. Untuk mendapatkan beasiswa di sana, para mahasiswa asing dapat langsung mengajukan ke kementeriannya tersebut. Sedangkan ekstrakurikulernya di negara Irak itu ada jenis aktivitas ekstrakurikulernya yang pada umumnya dilakukan mahasiswa di negara Irak, antara lain yaitu ada kegiatan layanan pengabdian masyarakat, juga ada kegiatan di bidang seni dan budayanya, ada kegiatan olahraganya, dan juga ada rekreasinya. Bukan hanya di Indonesia saja yang ada rekreasinya, di negara Irak pun juga ada rekreasinya. Atau bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advisor. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila di dalam video ini ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.